Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala wa dzurriyyatihi wa barakati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah wa li syafaati hadil qur'anil azim di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sawda la yaqdiruna ala syai'in bima kasabu wallahu la ya'dil qawmal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? La tubtilu, jangan sampai membatalkan atau menghanguskan. Siapa kalian semua? Menghanguskan atau membatalkan sodakotikum, sodakoh kalian semua. Maksudnya bukan sodakohnya, ai ujuroha, artinya pahala-pahala dari sodakoh tersebut. Lah, menjadikannya pahala sodakoh itu menjadi batal bil manni, dengan mengundat-undat. Jadi kalau kita pernah berbuat baik, pernah sodakoh, nah itu jangan kok diundat-undat. Kau nggak ingat apa dulu? Kau dulu kelar makan, aku yang nyukupi ini itu segala macam, lah seperti itu contohnya. Dan macam-macam. Pokok diingatkan lagi orang itu tentang perbuatan baik atau bantuan kita kepada orang tersebut, itu namanya bil manni. Wal abda, dan juga menyakiti, ibtolan, dengan membatalkan daripada pahala sedekah tersebut. Ya, artinya menyakiti, entah modelnya macam mana nggak tahu lah. Kadang jadi RT gitu ya, nggak tahu dulu aku yang nguruskan bantuan kamu tuh, nggak ingat sama aku. Nah, kadang seperti itu contohnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang intinya jangan sampai kita mempermasalahkan apa yang sudah pernah kita perbuat, khususnya tentang sedekah kepada orang lain gitu. Ya, kalau perlu tuh jangan diingat-ingat lagi gitu. Nah, terkadang kita sok-sokan merasa kita itu yang memberikan bantuan, memberikan sedekah, tapi kita lupa wong kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya wae itu dari kita, namun hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah rumus ikhlas itu begitu. Asal kita itu ingat bahwa itu punyanya Allah, pemberiannya Allah, ya insya Allah akan terasa mudah. Asal Allahnya kita dahulukan, ya kan, apa-apa itu asal Allahnya kita dahulukan, ya nanti akan terasa enak. Asal terasa ringan,
untuk kita berbuat sesuatu. Yuk kita nak sedekah supaya tidak mengundat-undat, dialurkan dulu. Oh iya, ya Allah, saya sedekah ini, wong ini ya perintahmu. Ada rezeki disuruh sedekah, ada badannya sehat disuruh berbuat baik. Oh, punya ilmu dikit-dikit ngajar umpama. Oh ya Allah, wong ini ya ilmu dari engkau. Asal Allahnya didahulukan, insya Allah akan terminit atau terkurangi rasa-rasa yang seperti itu. Karena kita tidak merasa punya atau tidak merasa bisa. Andaikan kok punya, itu semuanya fadl atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita menggunakan diri kita seperti itu, menerapkan atau menempatkan diri kita seperti itu. Kalau dalam bahasa orang-orang ulama kita dulu, ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, itu namanya kita menempatkan diri kita di makom fana. Nah, artinya meniadakan diri kita. Nah, gitu loh. Pokoknya kata-kata aku itu dihilangkan. Nah, itu maksud latihan seperti itu. Nah, pokok kalau perbuatan-perbuatan baik itu kata-kata aku itu dihilangkan. Ya, tinggal alhamdulillah, subhanallah. Dan makanya kalau kita tengok semua yang diajarkan Nabi tentang zikir, tentang perbuatan baik, itu enggak ada kata-kata akunya. Nah, gitu loh. Ya langsung alhamdulillah, langsung subhanallah, langsung Allahu Akbar gitu. Enggak ada kok kata-katanya hamid tuh, memuji siapa saya, enggak ada. Ya kan? Atau sabah tuh, bertasbih siapa saya, Allah kepada Allah, enggak ada. Makanya kalimatnya langsung mundur ilaih. Alhamdulillah, subhanallah, dua kata menjadi satu, langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya begitu. Beda kalau memang kejelekan atau perbuatan yang enggak baik, ya baru diakui, saya ya Allah. Contoh astagfirullah, sudah berbuat tidak baik, baru itu saya meminta ampun kepada Allah. Itu enggak ada kok hamidulillah, sabbatulillah, enggak ada Nabi ngajarin seperti itu. Pokoknya kalau yang seperti itu langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hal-hal yang tidak baik, lah itu baru dikaitkan kepada diri kita sendiri. Contoh tadi, ya Allah, saya dosa, saya salah, minta maaf, minta ampun, astagfirullah, memakai kata-kata aku. Kalau yang enggak baik. Tapi selain untuk diri kita yang enggak baik, yaitu pokoknya langsung semuanya dari Allah, ya kita gunakan untuk perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, asal kuncinya begitu. Itu. Jadi sebenarnya latihan ikhlas itu mudah. Nah, ikhlas itu asal seperti itu, semuanya itu kita gantungkan kepada Allah, Allahnya kita dahulukan, ya insya Allah nanti mudah untuk ikhlas. Tapi kalau kita sudah hadun nafsi, artinya itu mementingkan diri sendiri, atau supaya diri kita itu nampak, ya, itu aku gini, nah, asal sudah aku saya, nah itu sebuah repot. Itu hadun nafsi, artinya mementingkan diri sendiri, lupa bahwa semuanya itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti bisa ikhlas. Nah, ikhlas itu bagaimana Allah tuh kok tidak senang, ya kan? Jangan kok orang, malaikat itu tidak tahu. Nah, jadi amal yang ikhlas itu malaikat nian tuh nggak tahu. Itu keterangannya begitu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya malaikat nggak bisa nyatat. Makanya ikhlas itu ibaratnya langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya nggak mudah Pak Janis ya. Latihan. Semuanya kita niatnya belajar ngaji untuk latihan minimal diri kita sendiri itu. Jangan kok untuk ceramah ke orang lain, kau tuh ngamal harus ikhlas, nah kan gitu. Lalu dia dewek ngomong tidak ikhlas, ngomong loh tidak ikhlas. Lalu nyuruh orang gitu. Wong dia sendiri tak bisa ikhlas enggak? Tidak. Wong tahu maksudnya ikhlas atau tidak itu ya juga enggak tahu.
Nah, itu seperti itu. Terus ketemu. Ikhlas tuh kok begini loh. Asal suatu amal, yang amal tuh tiba-tiba, terus ibarat nggak ada apa ya istilahnya dia, nggak ada awalnya ya nggak ada, akhirnya terus pokok tiba-tiba berjalan lah gitu. Nah biasa umpama contoh kita biasa ke masjid, ya kan mungkin awal-awalnya entah alasannya dakwah, entah apa, tetap nanti ada rasa entah ini entah itu segala macam. Pasti ada rasa seperti itu. Tapi kalau sudah terus, ada salah satu itu yang kita tuh gak ngereken. Wis pokoknya butuhnya mantap, tekan masjid, entah jamaah, entah apa. Lah itu namanya ikhlas tuh begitu, gak ngereken, gak ngurus, bahkan lupa. Dia sendiri dengan amalnya sendiri itu lupa. Lah itu namanya ikhlas. Memang sulit dideteksi, Pak. Kalau masih bisa dideteksi, diri kita bisa mendeteksi, wah aku tadi begitu. Lah itu belum murni ikhlas. Kalau ikhlas itu pokoknya lupa sama sekali bahwa tadi sudah berbuat itu, lupa. Bahkan selama-lamanya dia itu nggak ingat kalau bahwa dia pernah berbuat itu ikhlas. Nah itu. Makanya kalau orang-orang tua kita gambarkan ikhlas tuh kayak di WC itu loh. Lo jangan kok apa namanya nak megang-megang lagi, lo nih kok tidak mau ditutupin. Baunya tidak mau ditutupin dulu. Nah macam itu gambarannya. Kalau orang-orang tua kita dulu menggambarkan artinya tidak tercium, tidak terlihat, tidak terdeteksi. Bopo sing metu mang raro Pak Dare. Orang kok diutek-utek, wah aku tadi itu daun rubi terus jadi apa ya? Enggak begitu. Ya sama seperti itu ikhlas itu atau beramal itu kalau bisa seperti itu. Wah saya beramal segini jadi apa ya? Jadi teras, apa jadi keramik, apa jadi apa namanya semen, itu nggak ngurus itu. Nah itu namanya ikhlas. Salah satunya ciri-cirinya itu seperti itu. Jadi kita disarankan oleh Allah supaya beramal itu jangan sampai andikan kita sodako itu sampai sodako kita batal pahalanya maksudnya ya. Ya namun harus diingat-ingat nanti di ayat yang lain. Pokok setiap perbuatan yang baik, entah sodako, entah nolong orang, entah apa, itu semuanya dianggap atau akan dianggap oleh Allah dan akan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Walaupun riya, walaupun nggak ikhlas, walaupun mengundat-undat, tetapi manfaatnya tetap ada. Itu kalau perbuatan baik, intinya begitu. Contoh, ya kan Mas Gendon, sodako ke masjid. Banyak, apa yang mau aku gini. Walaupun tanda ikhlas tanda dapat pahala, tapi masjidnya dapat manfaat. Nah itu maksudnya begitu. Setiap perbuatan baik sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya. Walaupun mungkin dia tidak dapat pahala, walaupun dia riya segala macam. Cuman ayat ini memang menerangkan kalau bisa kan dia sayang. Wong sudah sodako, kok ibaratnya kita sendiri tidak mendapatkan manfaatnya. Maksudnya begitu untuk ayat ini ya. Itu. Lah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh ibaratnya mengundat-undat, menyakiti. Itu gambarannya kalladzi. Seperti seseorang kaibtoli nafaqatil ladzi, seperti batalnya sedekahnya seseorang, yungfiku yang menggunakan siapa alladzi atau seseorang tadi menggunakan malahu kepada hartanya seseorang tadi, menggunakannya ria'an nasi untuk riak kepada para manusia supaya dilihat orang, pencitraan istilahnya. Nah, itu kalau ini sudah lewat kalau di sini, kalau kemarin banyak, kalau sekarang sudah lewat, tapi ya baik. Muroian artinya itu memamer-mamerkan lahun kepada para manusia. Nah, itu contohnya. Nanti yang menjadikan amal kita batal, maksudnya pahalanya, ya kan? Kalau manfaatnya tapi pasti ada kan gitu. Tapi untuk kita sendiri bisa jadi tidak mendapatkan manfaatnya karena kita riya tadi. Supaya dilihat orang, supaya nampak begini, nampak begitu. Nah itu namanya supaya dilihat orang. Ngapa kok pahalanya batal? Nah besok kita di akhirat itu
Itu teringat bahwa sudah pernah amal yang banyak, sedekah yang banyak. Nah ternyata sama Allah diingatkan, kamu niat kamu dulu apa? Tujuan kamu dulu apa? Nah, supaya ditengok orang toh, supaya pamer sama orang toh. Iya ya Allah. Nah, dulu sudah belum? Sudah ditengok orang belum? Sudah. Sudah dipamerkan ke orang belum? Sudah ya Allah. Ya sudah. Kamu kan tidak minta kepadaku, tapi minta di orang supaya ditengok. Lu kan rugi kalau begitu. Ya maksudnya Allah ngajarin kita supaya kita bersedekah atau berbuat baik apapun itu kalau bisa yang ikhlas, jangan karena selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau di ayat yang lain tadi diterangkan, tetap setiap perbuatan baik ada manfaatnya. Wala yu'minu billahi, dan tidak beriman. Wala yu'minu, dan tidak beriman siapa alladzi billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, wal yaumi, dan hari al akhiri, yang akhir. Dan dikatakan bahwa walaupun tadi asalnya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tetapi kalau kok sudah salah satunya contohnya itu riya, maka oleh Allah itu dianggap syirik khafi, atau menyekutukan Allah, membandingkan perbuatannya tadi disandarkan kepada selain Allah, karena supaya ditengok manusia. Jadi makanya batal amalnya, karena Allah itu tersinggung sekali. Loh, kalian ini macam apa tuh? So manusia kan. Lah itu duit ya aku yang ngasih, harta aku yang ngasih, hidup kamu tuh ya aku yang ngasih, napas ya aku yang ngasih, kekuatan aku yang ngasih, semuanya aku yang ngasih. Lah kok sampai malah kamu tuh supaya ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin apa bahasanya? Ya dipuji lah manusia. Nah, itu macam-macam. Nah, itu gambarnya begitu, tersinggung ibaratnya. Nah, contoh kita. Pak Janis biasanya nolong orang gini, ya kan? Setelah dia agak mampu dikit, Pak Janis malah ditinggalin. Kalau umumnya orang kan juga tersinggung, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong yang jelas-jelas Allah tuh ngasih segala-galanya. Lah terkadang kita di servis kawan, di servis saudara, dikasih ini tuh dibantu selama setahun, ya kan? Lah itu kita nurutnya minta ampun. Ya, apalagi kalau kok namanya kerja, ya kan? Gosok WC itu asal gajinya agak besar, nah itu ya nurut, disuruh nyeboki ya nurut. Itu ada kerjanya. Lah ini Allah dikasih ke kita tuh gratis, ya kan? Allah tidak minta apa-apa. Lah itu kok masalah kita pamerkan kepada manusia, kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ingat bahwa kita dipuji orang, kita dianggap kuat sama orang. Itu karena kita lupa bahwa ada zat atau Allah yang menutupi daripada aib kita. Itu makanya kita kelihatan baik. Kita tuh kelihatan baik di sisi orang lain, di mata orang lain atau di mata makhluk itu, atau kita tuh dipuji-puji makhluk karena ada zat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan menutupi aib kita. Itu. Kadang kita senang dipuji orang, tapi kita lupa bahwa andaikan sedikit aib kita tuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang itu, entah mau nengok kita entah enggak. Nah, itu seperti itu gambarannya. Jadi jangan sampai lupa, jangan senang kita dipuji orang, jangan bangga diagungkan orang, jangan bangga dihormati orang. Karena di situ ada, di balik itu ada Allah yang masih menutupi daripada aib kita. Itu seperti itu. Nah, makanya di sini ayat bahwasanya orang yang riak kepada atas amalnya kepada manusia itu dianggap tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa begitu? Bahwa adapun orang yang model demikian itu al-munafiku, termasuk orang-orang yang munafik. Agak ngeri ini ayat. Cuman ya untuk pelajaran nggak apa-apa, ya kan itu. Fanasaluhu, maka adapun sepadannya orang-orang yang beramal tapi dengan diundat-undat
dengan menyakiti, dengan riak tadi, itu kama sali sofwanin, seperti gambarannya seperti batu yang licin. Khajari amlasin, artinya seperti batu yang licin. Alaihi, itu atas batu yang licin, turabun, adapun ada tanahnya atau ada debunya. Jadi ibarat kita, terus ibarat amal kita tadi, sodako kita tadi, itu ibarat debu di atas batu. Kita tadi batunya. Lah terus karena kita riya, itu diibaratkan fa'aso bahwa bilun, maka menimpa kepada batu yang licin yang di atasnya ada tanahnya tadi, apa wabilun, hujan yang deras. Matorun, artinya hujan sadidun, yang sangat kuat. Jadi kita bisa bayangin, ada batu yang licin, terus di atasnya ada debu batu baranya, nah, itu. Terus ketimpa hujan yang lebat, maka ya akan bersih. Nah, sama dengan itu tadi, kita ibarat batu tadi, terus kita sedekah ibarat debu tadi, kita taruh di atas kita. Lah terus ibarat riak atau pamer atau menyakiti atau mengundat-undat amal kita tadi, itu ibarat hujan deras yang datang menimpa tanah yang di atas batu tadi. Nah kira-kira apa gambarannya? Ya fatarokahu solda, fataroka, maka meninggalkan hu kepada batu tersebut, apanya, soldan, menjadi bersih, tanahnya menjadi bersih di atas batu tadi. Artinya amalnya tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya. Solban, artinya menjadi keras. Amlasin, dan juga licin. Lasaiun, tidak ada sesuatu alaihi, di atas batu yang licin tadi, yang di atasnya ada tanahnya tadi, terus tertimpa air hujan yang deras. Dan kayak di kompresor terhirup, ya kan? Jangan kok cuma tanah begitu. Itu kalau nyucikan motor dulu, ya kan, itu kontrol sama kompresor, akhirnya tanahnya habis. Lu sama dengan itu. Amal itu, sodako kita itu, kalau disertai riya, disertai mengundat-undat, ya kan, disertai menyakiti orang yang dulu pernah dibantu, maka ibarat seperti itu tadi, seperti tanah di atas batu licin, terus disemprot pakai kompresor, pakai air kompresor dulu. Kalau di sini wong dulu belum ada kompresor, dicontohkan oleh Allah, hujan yang lebat, gitu loh maksudnya. Kan terus bersih, ya artinya dia tidak mendapatkan lagi pahala, walaupun tadi sudah diterangkan bahwa tetap nanti ada manfaatnya, tapi kepada orang lain, bukan untuk kita. Layak diruna, artinya tidak mampu tinggal di situ apa debu atau amal tadi, tidak melekat kepada dirinya. Istinafun libayanin, yaitu awalan libayanin, untuk menerangkan mislul munafiki, sepadanya orang yang munafik, al munfiku, yang menafakokan atau menggunakan hartanya atau bersodakoh, yang bersodakohnya tadi ria'an nasi, untuk pamer, untuk riak kepada manusia. Wajahun, dan juga kata-kata jamak di situ itu domirun, sebagai domir bitibari makna ladi, dengan menggunakan maknanya lafadz alladzi. Jadi layak diruna ala syai'in, artinya tidak mampu siapa alladzi ala syai'in, atas mendapatkan sesuatu, mimma, dari perbuatan, mimma, dari sesuatu, kasabu, yang berbuat siapa alladzi, atau orang tadi. Amilu, artinya beramal siapa orang tadi, artinya untuk dirinya sendiri dia tidak mendapatkan manfaat dari amalnya. Kalau untuk dirinya sia-sia, walaupun ada manfaatnya untuk orang lain, gitu. Ailayajiduna, artinya tidak menemukan siapa alladzi, atau seseorang yang diceritakan model seperti itu tadi, lalu kepada man tadi, sawaban, kepada mendapatkan pahala fil akhirati, di dalam akhirat. Jadi di akhirat sudah tidak dapat bagian
lagi. Kama seperti keadaan hukum layu jadu yang tidak ditemukan apa debu, tidak ditemukan ala sofwanin di atas batu yang licin tadi apa syai'un sesuatu, kenyataannya minat turobi dari tanah tadi, alladhi yaitu tanah, karena yang ada apa tanah itu tadi alaihi di atas batu yang licin tadi, lah tidak ada sama sekali dihabul matori dengan hilang dengan sebab hujan lahu kepada tanah yang di atas batu yang licin tadi. Artinya besok di akhirat orang-orang yang model demikian itu sudah tidak mendapatkan manfaat dari amal sodakohnya tadi, karena diibaratkan tadi sodako, nah terus karena dicampuri riya atau pamer atau mengundat-undat atau menyakiti tadi, itu ibarat hujan yang deras. Kalau bahasa kita ya kompresor terus bersih hilang, tidak dapat manfaatnya besok di akhirat. Wallahu, dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala itu layahdi, tidak mau menunjukkan siapa Allah al-qauma kepada kaum al-kafirina yang pada kafir, mana yang oleh Allah sudah dinas oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, maka ya tidak akan mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dinas oleh Allah tidak mendapatkan hidayah itu disebut oleh Allah mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin biratwatin asaba wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa'in lam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.